ganti pemain. Pak Karen sabar Pak Karen. Ini nggak bisa ini. Udah nggak percaya sama sekali sama biblosnya Kristen macam apa kan bingung. Nggak bisa. Udah nggak kuat dia sama Jadi Pak Karen, Kristen ini makin ke sana makin ke sono, makin aneh-aneh. Nggak tahu saya nggak paham apa. Selamat pagi. Ini ada Brotian nih, Brotian. Selamat pagi, Bro. Brotian, Ya, sebelum dilanjut sama Bro Karen ini kan Kristen Tuhannya dua. Bahkan saya buat tema ini saya kesepakatan teman-teman Kristen, saya izin dulu sama Bro Karen tadi. Brotian sendiri Tuhannya ada berapa, Bro? Saya punya Allah satu dalam hakikat, tiga dalam pribadi. Perhatikan, Bro Karen, perhatikan. Terus. Nggak jelas. Jadi Tuhannya satu nih Tian. Kan kalau nggak jelas bisa dijelaskan. Oh, jadi Tuannya Tian berarti satu apa tiga nih? Satu dalam hakikat, bro. Satu Tapi tiga dalam hakikat. pribadi. Baru Yesus siapa kalau begitu dong? Ah, ini pakaran ini tuh apa namanya? Kristen atau apa? Saya Kristen karismatik Tian. Kau Ya. Katolik atau Protestan? Kalau membaptis orang dibaptis dalam apa? Dalam nama Saya siapa? baptis dalam nama Yesus. Kan segala kuasa dikasih sama Yesus. Oh, jadi nggak ada dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya sudah nggak pakai lagi itu. Itu Oh, kan nggak cuma pakai ayat-ayat lagi. tambahan saja pakai itu. Tapi itu di Alkitab. Macam mana itu? Kalau saya Alkitab itu bungkus kacang Tian. Oh, berarti bukan Kristen dong. Ini tadi Begini Tian. Bang Abu ya strong. Ini Begini. judulnya Oten versus Oten. Ini bukan. Begini Tian, bentar Pak Karen Saya harus jelas Kristen dulu Pak Karen. karismatik. Begini, dia karismatik. Dia udah lama kok. Orang-orang Kristen yang lain udah pada tahu. Jadi Tuhan Pak Karen ini ada dua. Coba dikasih pemahaman dulu Pak Karen biar Tuhan dia. saya ada dua. Satu yang terutama itu Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Yang kedua itu Tuhan Yesus yang diangkat sama Paulus karena ketaatannya di atas kayu salib. Buktinya mana? Wahyu 22 ayat 3, di situ ada dua tahta Allah dan tahta anak domba, bukan anak kambing ya, Tian. Yang kau bilang anak saya lagi di situ. Oke, itu segitu saja Pak Karen. Coba Tian baca Wahyu 22 ayat silakan. 3 di situ. Ada berapa tahta di situ? Tian, jangan pingsan dulu, silakan Bro. Teman-teman sambil ditep-tep. Teman-teman, seru ini. Silakan Bro Tian. Bukan Ustaz tahta ya, tahta itu tempat duduk. Nah, coba Tian baca Wahyu 22 ayat 3. Saya pakai ayat. Kalau kau tidak pakai ayat, saya buang bakar nih Alkitab ini di depan kau. Iya. Nggak ada yang salah di ayat itu. Oh, tidak ada yang salah. Jadi kenapa kau bilang katanya tunggal satu manunggal baru Yesus? Hanya yang saya tanyakan, kenapa kamu buang Kenapa? baptisan itu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Baptis Kenapa jadi dalam nama- bukusan kancang itu samamu? Itu adanya. Oh, kalau saya cuma baptis dalam nama Yesus. Iya. Kau kemanakan ayat itu? Karena di situ dikatakan kalau membaptis itu jelas di sana itu baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Begini Tian. Kitab Matius 28 perkataan Yesus itu tambahan, tidak ada DP teks aslinya. Oh, Nanti kita- tambahan. Jadi itu perbuatannya daripada kanonisasi daripada Katolik. Begitu loh Tian. Oke, tambahan itu ya. Jadi kalau Baik. di kisah para rasul Petrus dan murid-murid Yesus itu membaptis dalam nama Yesus. Baik. Kalau itu tambahan, rupanya itu tambahan ya. Iya. Baik. Bro Tian, kuatkan keimananmu Bro Tian. Jangan sampai ikut-ikutan Pak Karen. Masa ini jadi ikut-ikutan. Lanjut Bro Tian. Ya, Coba. Bang Abu ya strong, nggak yakin aku ini dia Kristen, Bang Abu ya strong. Kristen Pak Karen karismatik. gak yakin, Pak Karen dibidatkan. Pak Karen Tian. tidak apa-apa. Akun. Masa ada nama Karen? Ya, apa namanya di perdebatan kayak gini udah bisanya. Ini saya bingung, yang bidat yang mana gitu? Tian atau Karen?
Ya, yang bidat yang tidak sesuai isi Alkitab lah. Berarti yang bidat itu Tuhannya 3 dalam 1 gitu, bukan yang 2. Iya. Ya. Kalau begitu ya si Karen lah dia buang apa namanya, dia buang yang satu. Karena Kristen sekarang menerima semua di Alkitab. Mau mereka Katolik, mau mereka Kristen Protestan, mau juga di Yahudi juga, hanya mereka tidak terima perjanjian baru. Jadi kalau dibuang separuh berarti itu bukan Kristen, bro. Apanya dibuang separuh? Tidak ada yang buang separuh. Kau bilang nggak mau kau gunakan itu yang dibaptis dalam nama itu tambahan. Nah, coba kau kasih saya manuskrip. Sekarang dulu. begini, Tian. Oke Tian, lah, begini. katakan Kau tambahan. kasih saya manuskrip asli kitab Matius 28 tentang perkataan Yesus itu. Ayo. Iya, dengar dulu. Katakan itu tambahan yang ditambah-tambahkan si Matius, bro. Tambahkan itu adalah tambahan. Membaptis itu atas dasar Matius 28 perintah Yesus untuk cari jemaat kan? Iya, jadi kan Anda menerimanya karena Anda bilang itu adalah ditambah-tambahkan oleh orang lain. Begini, Tian, begini. Saya jelaskan ya. Kitab Matius 28 itu ayat tambahan. Ya. Tambahannya siapa? Ya tambahannya tetanus dan sapritus itu. Iya, oke. Makanya saya bilang santai. Matius 28, oke? Saya terima. Ya, jadi kau memaksakan saya untuk baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu di manuskrip aslinya di mana? Iya, dengar dulu. Oke, itu tambahan. Saya terima itu tambahan si tetanus siapa tertulian terserah lah. Tapi yang jelas, bro. Tapi yang jelas Kristen sekarang menerima tambahan itu yang kamu anggap palsu. Itu Kristen sekarang. Berarti Anda harus buat agamamu yang baru. Kristen sekarang banyak ngibul. Iya, berarti Anda harus buat agamamu yang baru. Jangan buat Kristen. Itu maksud saya, poin saya. Kita nggak ngikut-ngikut Katolik, nggak ngikut-ngikut Protestan. Kita karismatik, begitu loh. Makanya saya bilang kalau Anda hilangkan itu berarti Anda harus menyebut nama agamamu baru. Jadi jangan bilang aku agama Kristen. Baru ya, kami karismatik, kami mempercayai Bapa, mempercayai Firman, mempercayai Roh Kudus, mempercayai Yesus. Bang Tian, saya mau nanya dulu tadi. Memangnya karismatik dengan prosetan itu beda? Apanya? Beda ya? Beda, namanya juga prosetan karismatik. Oh, prosetan. Ini otaknya si Karen yang beda-bedain. Beda. Alkitabnya sama, tapi prakteknya beda. Kalian latihan lain, main lain. Makanya dia percaya sama Allah Bapa, sama Yesus Kristus, sama Roh Kudus. Gimana? Tapi tidak percaya dia hanya ada 2, tapi dia percaya 3. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Apa itu? Iya, kau bilang tadi aku percaya Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ya, tapi cuma 2. Dengan yang tertulis di kitab 1 Yohanes 4 Yohanes 5, di situ ada 3 kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Lalu siapa mereka? Baca lagi di Wahyu 22 ayat 3, di situ ada 2 tahta saja, ya tahta Bapa dan tahta Anak Domba. Anda ada tahta Roh Kudus. Bukan persoalan tahtanya, bro. Berarti iya, kan? tatanya Roh Kudus mana kalau begitu? Makanya kamu berfokus di situ, tapi kau bilang tadi aku percaya pada kesaksian Bapa, kesaksian Yesus, dan kesaksian Roh Kudus. Tapi kamu bawa karena tidak ada tata yang satu, berarti kita hilangkan pribadi Roh Kudusnya. Itu kan otaknya apa? Gimana itu? Lain persoalan dengan tata. Begini, bro, kalau ada kamu, contohnya ada 3 orang, yang 2 punya jabatan, karena yang satu tidak punya jabatan. Oh, yang satu itu bukan manusia, nggak perlu itu. Itu kan otak. Kan aneh. Begini, Tian. Kau tidak mengerti, kalian prosetan ini cuma tahu prosetan saja. Ini loh. Makanya jujur aja lah, bilang aku bukan Kristen. Kita bisa berdebat kok. Hanya membaptis dalam nama Yesus, tidak membaptis lagi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena itu tidak ada teks aslinya. Dan itu
Tapi ajaran Anda percaya Yesus, Bapa, ajaran para Anak, murid. dan Roh Kudus. Di Begitu. mana ayatnya? Ya di mana apa naskah aslinya para murid mengajarkan baptisan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu di mana? Oke lah, Nah, kamu nggak menerima yang naskah tadi. aslinya Katakan kalau nggak ada lah. ngomong Tapi kamu begitu. percaya. Tapi kamu percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kenapa? Kamu percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Saya percaya pada Bapa dan kepada Anak saja. Roh Kudus itu sudah rohnya Bapa dan rohnya Anak. Ngapain? Oh, sudah rohnya Bapa dan Nggak rohnya bisa. Anak. Oh, gitu. Oh, coba kau baca Wahyu 22 ayat 3, ada enggak tata Roh Kudus di situ? Ya, baiklah. Coba baca Wahyu 22 ayat 3, di mana tata Roh Kudus? Di situ cuma ada tata Allah dan tata anak domba. Tatanya Yesus. Gimana sih? Roh Kudusnya Ini kemana? sangat- Tapi benar kata Luga, Roh Kudusnya ada santai. melahirkan. Santai dulu, jangan nyerocos. Gini, saya bingung. Masalahnya gini, ini antara prosetan dengan plesetan atau kayak gimana gitu? Yang keren itu prosetan dan plesetan. Oh, Dua-duanya ya itu. udah. Jadi begini, Bro, Tian. sebelum kita masuk ke sana dulu Bro Karen, kita baca Yohanes 14 ayat 16. Baca, Boleh? Oke, Boleh. aku baca ya Bro. Aku akan meminta kepada Bapa. Yesus yang ngomong ini Bro ya. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Roh Kudus. supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus. Jadi Bro Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan mengirikan pribadi yang lain, penolong yang lain. Jadi bukan hanya nama, ini pribadi Bro yang lain. Jadi begini, Tian, penjelasannya sudah cukup jelas. Oke. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa dan rohnya Yesus dan ada di pada setiap orang percaya. Nah, percaya kau? Bro, dikatakan tadi pribadi atau bukan Bro? Iya, pribadi. Oke, pribadi. Yesus pribadi bukan? Ya, pribadi. Bapak pribadi bukan? Pribadi. Ada berapa pribadi? Berarti berarti kau punya Tuhan 3. Makanya kalau kita bawa ke sana, jadi kamu punya dua Tuhan, kalau hanya dua, itu maksudnya. Sama-sama. Tuhanmu 3 salah karena Wahyu 22 Ngaku ayat aja 3. Anda bukan Kristen. Bentar dulu. Kita bisa Bukan Kristen. berdebat. Saya akan layani juga, nggak masalah. Saya Kristen dari dalam perut ibuku sebelum dilahirkan lewat. Oh, kalau itu bukan Iya begini, saya dulu prosetan. Kekristenan agama tidak dilahirkan, Tahun Bro. 2000 itu saya masuk karismatik, nggak mau lagi di prosetan karena di prosetan saya tidur aja dalam gereja, nggak pernah ibadah, gitu loh. Iya, kalau Anda lahirnya karena orang tuamu Kristen, itu namanya agama tidak bukan berdasarkan keturunan, Bro. Jadi Ya atas enggak, dasar- itu kesukuan lah, bedakan kesukuan dengan agama. sekarang saya tanya Tian berarti Kristen dari kapan? Dari kapan nih? Dari dalam perut kah? Enggak. Bentar RK. Sabar ya. Gantian biar enak ya. Jadi jangan framing Pak Karen ini dia bukan Kristen. Dia Kristen. Ya, saya Kristen buktikan. karismatik. Saya sudah sering tunjuk KTP-ku kok. Lanjutlah Abuya, nggak apa-apa ini 2 Tuhan PS 3 Tuhan, jelas kalah 2 Tuhan ini. Iya, RK Ya. kau ini harus akademi. Silakan RK lanjut Kak. Ya kalau saya nggak bisa kalah. Saya ada dasar ayat-ayatnya. Kalau Tian ini kan ngarang. Kalau dia mengatakan ada 3 Tuhan, di Alkitab tidak ada 3 tahta, cuma 2 tahta. Berarti tahta 1 dicolong dong. Atau jangan sampai Roh Kudus ada melahirkan. Kan kata Roh Kudus lagi melahirkan, nggak tahu melahirkan siapa lagi. Bagian melahirkan kayaknya Roh Kudus. Nanti saya ajar debat ya, saya ajar debat dengan ibu saya nanti. Bro. Jadi yang kamu sembah tahtanya itu ya? Yang saya sembah Bapa, yang saya hormati Yesus Kristus. Enggak, karena hanya ada 2 tahta yang di sana. Yang kamu sembah yang mana ini? Yang saya Tahtanya sembah atau Bapa. pribadi? Yang saya sembah adalah Bapa. Tapi ada 3 pribadi tadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, saya jelaskan sebentar, saya jelaskan Tian. Saya jelaskan dulu.
Oke, oke. Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Itu Allah Abraham, Ishak, Yakub. Di Oke. perjanjian baru dia berpisah, Sang Firman turun jadi manusia. Yohanes 1 ayat Oke. 14. Paham? Oke, Subhanallah. lanjut. Nah, jadi dengan itu saya berkesimpulan sesuai ayat yang ada. Firman itu adalah Yesus, ya, menjadi Yesus. Bapa tetaplah Bapa. Roh Kudus adalah rohnya Bapa sama rohnya Yesus, dan ada pada setiap orang percaya. Contohnya, baca Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Silakan Tian buka. Bagaimana? Baca Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Kisah Para Rasul 7 Ayat 55. ayat 55. Kalau saya berdebat bro, biasanya aku ngikut-ngikut buka-buka Alkitab. Bukalah. Aku iya, santai bro. Kayaknya udah beberapa kali saya gabung di ABS Strong ini juga, entah 1 atau 2 kali. Saya pasti ngikut. Tenang bro. Ini Kisah Rasul berapa? yang Muslim diam dulu ya. Yang satu Tuhan, yang Muslim satu Tuhan. Jelas kalah kita ya sama 2 dan 3 Tuhan ini. Nanti Kita sama coba Bang Yusuf juga gitu, bisa kita ya. persoalkan apa 1 Tuhan atau 3 Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 55. Kisah Rasul 7 ayat 55. Bukalah. 55. Aku baca Biar bro. agak cerdas kalian prosetan-prosetan ini. Iya, sama. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, penuh dengan Roh Kudus. Nah, lanjut. Ya. Tadi Roh Kudus siapa, broku? Ya, Roh Kudus itu ada di Stefanus. Lanjut. Iya, Stefanus dikatakan tadi Tuhan? pribadi atau Ya, bukan, sekarang saya abangku? tanya kalian, apakah Stefanus Tuhan? Penuh dengan Roh Kudus loh. Bukan Stefanusnya, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, baca-baca lanjut. San. Kan tadi dikatakan aku akan meminta dan mengirimkan, Bapak akan mengirim Iya, pribadi makanya saya yang lain. katakan, kenapa saya tidak percaya 3 Tuhan? Karena di sorga itu cuma ada 2 tahta, bukan 3. Begitu loh. Berarti yang kamu sembah tahtanya. Bukan tak ya, makanya dia nggak nyambung, ini prosetan nggak nyambung susah ini. Kok nggak nyambung-nyambung? Tadi kan Jangan bawa-bawa Ustadz Tahta, jangan bawa Ustadz Tahta tidak mute. Jangan bawa Tahta tuh. Di bawah itu orangnya, jangan dibawa-bawa. Nah, kan ada tadi lagi. di sana dikatakan, bro. Penghibur itu adalah pribadi yang lain. Nah, itu jelas adalah Roh Kudus pribadi. Oke. Ya, Jadi karena dia pribadi, karena dia tidak punya tahta, maka dia bukan pribadi. Iya, saya menyembah Bapa sudah menyembah Roh Kudus karena Roh Kudus adalah rohnya Bapa. Kau bodoh sekali, Tian. Gimana sih? Pribadi dibilang tadi lain dari Bapa Ya, kau karena baca dia ayat tadi ke selanjut. Coba kau baca ayat lagi tadi ke selanjut. Baik, saya tunjukkan samamu ya bahwa dia itu adalah Bahwa ada diutus tata Roh keluar Kudus dari begitu, Bapa. Ya. Nanti saya panggil Luga, suruh Luga jelaskan tuh Roh Kudus ada melahirkan itu. Makanya justru di Iya, ayat sudah, yang kamu kau baca kasih ini ayat saya lagi baca. tadi. Ya. Baca tadi Kisah Rasul tadi 55. habis. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia dipenuhi oleh apa? Lanjut baca dulu biar kau Iya, pahami betul. ayat. Makanya ada yang bertata dalam hidup manusia, ada yang bertata di sorga yang dilihatnya. Ya baca dulu kasih lanjut. Itulah sebabnya sahabat dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, bait pribadi Roh Kudus. Berarti saya juga Tuhan ini, saya dipenuhi Roh Kudus loh. Bukan kamu yang Tuhan ya, tapi itu botolmu. setiap orang yang percaya Allah yang Roh Kudus itu yang dia bertata di hidup manusia. Dia Ya, adalah sekarang pribadi, berarti saya makanya Tuhan kamu dong, bingung. karena saya punya Yang Roh mana Kudus, di ya. sorga pribadi tatanya Roh Kudus? Berarti Tapi Stefanus kamu itu tidak Tuhan. tahu. Penuh dengan Roh Bahwa- Kudus. Tuhan lah. Iya, Mantap. Roh Kudusnya yang Tuhan, kamu bukan Tuhan. Loh, Kamu tatanya Kudusnya kalau Tuhan. kamu percaya sama Dia. Jadi Roh Kok Kudusnya jadi? yang Tuhan bukan saya. Yang di sorga Oke, juga coba nanti itu
tatanya tidak disembah, tidak dijilat-jilat, tatanya dicium-cium. Oh, tata bukan. Ini Saya sebentar, membawa sebentar. tahta itu untuk Ustaz Tata menunjukkan jangan bahwa dibawa-bawa lagi. Masa dijilat-jilat Tata? Aduh. Itulah maksudnya. begini Tian, baca lagi ayat tadi ke sehabisnya, baca dulu Pak Karen sama Pak Tian izin sebentar setengah menit ya. Saya sebagai host di sini, Ikhwan Pilah, sambil mendengarkan diskusi Pak Karen dan Bro Tian, sambil di tap-tap ya. Dan jangan lupa instruksi, sediakan kopi campur masako ya. Kopi campur masako ya. Dan Ko Beni saya jauh dulu dari perangkat ya, Ko ya, izin ya. Ada penting. Lanjut dulu, lanjut. Siap, Ustaz. Siap. Baik. Ayo. Lanjut lagi. Ayo, Mohon lanjut maaf lagi. ya. Ustaz, Baca lagi, Ustaznya Pak Yusuf ini kan, ayatnya, Pak Yusuf. Kami lanjutkan sebentar. Iya, lanjut lah. Prosetan Nanti kita prosetan lagi versus setelah itu. plesetan. Prosetan versus plesetan. Lanjut. baca lanjut itu kisah Rasul tadi. Baik, itu. saya baca ya Bang Karen. Tetapi lanjutlah. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Yesus sedang bertata di sana Bang Karen atau berdiri? Ya lagi berdiri di samping kanan Allah. Berarti bukan Berarti tata ada dua persoalannya. Kan berarti di situ ada dua Tuhan berdiri, bukan Iya, satu. ada Yesus, Bukan tapi kan tiga. persoalannya kamu bilang tadi, oh enggak, di surga cuma 2 tata. Tapi ternyata Yesus berdiri, bukan duduk di tata. Iya, tatanya lagi ditinggalin itu dua di Messi tua. Makanya bro, Makanya iya. Alkitab itu dia holistik bacanya. Nah, holistik. Jadi dua tata Iya. itu juga holistik. Universal, dia jangan comot satu ayat lalu Anda ambil kesimpulan. Begitu juga padahal di sini pun. Jadi kau yakin bahwa berapa Tuhan ini? 1, 2, 3. Oke, katakanlah saya tidak mengerti, tapi kita baca dari ayat yang kamu baca. Begini bro, Bacalah. tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, siapa yang memenuhi Stefanus? Roh Kudus itu Kudus. Bapa atau Yesus? Ya Roh Kudus lah yang memenuhi Stefanus. Iya, apa itu Roh Kudus bro? Karena yang di Roh surga Kudus itu ada rohnya 2 Bapa dan Rohnya Yesus. Elohim, rohnya Adonai. Rohnya Adonai, jadi rohnya Bapa di sana nggak ada? Oh, ada lah, Roh Kudus itu ada di mana-mana. Oh, ada di mana-mana. Iya, ada di dalam Bapa, di dalam Yesus, dan ada di dalam setiap orang percaya. Lanjut, apa lagi? Itu rohmu atau apa namanya Roh Kudus itu? Ya nggak tahu saya, kan katanya kopi Tuhan, ya katanya sendiri. Kan ada 3 di sini bro. Roh Kudus itu pribadi atau bukan? Itu pertanyaan saya. Ya kalau Roh Kudus pribadi, lantas di dalam Stefanus Bagaimana ya? dia Dalam pribadi, Yesus siapa? sedangkan kamu bilang itu adalah cuman 2. Tapi kau bilang pribadi yang mananya? Berapa pribadi? Jelas dulu. Kalau dibilang Roh Kudus pribadi, berarti Roh Kudus adalah raganya, berarti Roh Kudus punya jiwa dan roh juga, berarti begitu. Itu maksudnya saya. Gimana? Nggak ngerti kan kau? Pribadi itu maknanya berarti tubuh, jiwa, roh. Berarti Roh Kudus punya jiwa dan punya roh lagi, begitu maksudnya. Nah, kedabrus kan kau? Nggak ngerti kan? Pasti kau mutar-mutar lagi. Iya bro, pribadi. Roh Kudus itu pribadi. Saya mau begini Tian saya jelaskan dulu begini. Saya pribadi, Karen ini pribadi, punya tubuh, jiwa, roh. Kalau Roh Kudus pribadi, berarti Roh Kudus punya jiwa dan punya roh juga. Paham tidak? Nah, Tapi kan, tidak dijelaskan itu pribadi. Tapi kan nggak mungkin kita tolak bahwa Roh Kudus itu pribadi. Karena Jadi ini dia Roh- bilang tadi sama seperti makanya Yesus menggantikan, makanya Yesus diutus, firman turun ke bumi. Maka ketika Yesus naik, dia bilang penolong yang lain, pribadi yang lain. Maka kalau bukan seperti pribadi yang lain, sekarang saya tanya, apakah Roh Kudus punya jiwa? Kalau kau katakan pribadi, kau harus terima konsekuensi bahwa Roh Kudus punya jiwa. Lucu kalian ini Kejeda profetan-profetan. dia. Sebelum prosetan menyambungkan, Pak Karen saya mau tanya, tadi Roh Kudus ada di mana-mana? Iya. Oh, waduh. Roh Kudus itu apa rohnya namanya, Bapa, Bang rohnya Karen, pencipta. Pak Iya. Ustadz Yusuf, mohon maaf dulu. Iya. Lanjutlah, jangan sampai dijeda gitu, jangan sampai dijeda. Saya lagi asik dengar ini masalahnya prosetan versus plesetan ini seru. Pak Ustadz,
Pak Ustadz, saya lagi sedang kerja juga. Saya hanya stay mendengarkan. Lanjut dulu lah cerita. Nanti kami kalau masih ada kesempatan, saya hanya stay mendengarkan. Saya ada kerjaan. Saya harus kerjakan dulu. Nanti ya. Kan, aduh. Oke, ya, Oke. Masa yang 3 Tuhan kalah sih, yang 3 Tuhan sama kalah sama yang 2 Tuhan, gimana sih? Dua Tuhan kan jurusnya lebih mampu pakai ayat. Kalau dia kan tidak ada ayatnya. Oh gitu. Heran aja saya yang 3 Tuhan kalah sama yang 2 Tuhan. Ya, kalah lah. Aneh juga. Tidak ada ayatnya kok. Terus tadi saya mau tanya, itu Roh Kudus ada di mana-mana gitu? Iya. Waduh, sorry nih, saya agak kasar nanyanya ya. Kalau Roh Kudus